saya sangat berterima kasih, saya sangat menikmati hadirat Tuhan. Saya merasakan benar-benar anak-anak Tuhan, orang-orang yang haus, yang rindu, dan yang haus dan rindu dipuaskan. Saya percaya kita jauh dari kesempurnaan, tapi waktu kita memberi yang terbaik apa yang kita bisa, waktu kita memberi yang kita mampu, Tuhan yang mengurangi. Saya merasakan benar-benar, saya sampai nggak bisa diam tadi, saya menikmati aja. Saya tinggal di Desa Duren, Karangtengah Papua ya. Mungkin baru beberapa bulan di sini. Biasanya saya sering keluar kota, tapi dalam beberapa bulan terakhir saya harus melayani orang tua. Jadi saya bersyukur saya dipertemukan dengan saudara-saudara di sini. Banyak berkat buat saya juga. Dan berkumpul bersama berbuat mulia nama Tuhan. Demikian dari saya kembali ke kursi. Terima kasih teman-teman. Saya kira panjang Pak kesaksiannya. Silakan kalian jangan duduk pegang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi saudara ya. Tanggal 12 Februari kemarin kan saya ulang tahun. Pengusaha tanggal 9, saya tanggal 12. Saudara, saya dapat kado terindah. Saya itu kalau di kado suami saya masih ingat waktu dulu akting ini dipakai sesuk didol. Ya saudara, di kado lagi cincin, lagi dino dinggo didol. Saudara ya. Tapi saya merasa yang ke-44 ini luar biasa. Saya dikado Tuhan, yaitu jiwa. Jiwanya ini jiwa yang luar biasa. Di waktu saya ada acara di tempatnya Tante Dani, ada anak itu kan telanjang dada. Dia itu lihat-lihat saya ajak masuk, dia mau saudara. Ternyata dia punya kekurangan mental, cacat mental. Lalu saya bilang sama Tante Dani, kalau diizinkan orang tuanya saya mau hubungan. Ya, wong anak orang KB modal anak Gusti Allah kok dikeplaki istilahnya. Ya saudara ya, dikeplaki, disiksa, dijenggiti ya saudara ya. Terus kita harus menjadi saksi, habis itu ternyata orang tuanya mengizinkan untuk dibina. Sudah 3 minggu ini dia ikut kebaktian di tempat kami saudara, sangat unik, sangat lucu. Itu hadiah yang terindah bagi saya saudara ya. Jadi saya itu diuyel-uyel saudara. Bu pendeta tadi saya mesti ngomong pendekar, bawa rambut saya itu diuyel-uyel, pipi saya dijotos, apa-apa wes dikeplaki saudara. Tapi karena kita seorang hamba, seorang ibu ya saudara, kita tetap mengasihi dia saudara. Dan di situ kita berbagi tugas, setiap ada kebaktian dia ganggu. Kalau di saat saya khotbah, ganti suami saya yang membeli dia. Nanti kalau dia yang minta, saya yang membeli saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memenangkan satu jiwa itu sekarang sulit. Jenengan jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan, tolong kerjakan keselamatan itu dan takut akan Tuhan. Cari jiwa itu sulitnya setengah mati, mati setengah mati. Jauh sebagian orang yang seperti kami dipercaya jiwa-jiwa kalau ngomong ya ora apa-apa. Pas waktu ibadah kabeh guyu kabeh guyu ya ora apa-apa, aku dhewe melu guyu. Karena itu jiwa yang dititipkan Tuhan kepada kami. Ya. Saya menghimbau, saya adalah orang yang diselamatkan. Tuhan itu mengasihi saya sama saudara, begitu juga mengasihi anak ini saudara. Puji Tuhan, 3 minggu dia mengalami perubahan dan ibunya menangis. Kalau kasihnya Yesus itu ternyata ada. Ibunya sempat mengeluh, lebih baik saya yang mati duluan itu biar anak saya muda. Dolan apa menganakmu cekno? Dari hidupnya piye kalau itu dikeplaki. Ini belum saya ajak ke sini saudara, waktu pertama kali saya ajak ke sini, kepala nyambung, hadir rezeki
uyek-uyek juga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, punya hati, ya. Jenengan adalah orang yang berkuasa. Jenengan saya beri kesaksian. Saya itu berpikir saudara, kaesuk melu Gusti Yesus. Ikut saudara. Ya, ikut. Sudah ada 3 orang yang dulu cuma saya minta Tuhan menangkan jiwa itu, selamatkan. Dia ikut Tuhan. Dan sekarang sudah mau dibaptis, dan sekarang sudah ada yang dipanggilkan. Saudara, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Kita orang-orang yang berkuasa. Mari kita menangkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berkati kula atur sembah nuwun menapa keinginan kula menapa Tuhan pasti kirim. Upami dene daerah-daerah berkat kita Tuhan daerah Tuhan berkati. Terima kasih matur nuwun. Halo, selamat sore. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Kami sebetulnya tidak mau saksi, tapi didorong Pak Musa. Ya, tapi tidak saya tolak. Apa yang kami alami hidup saya ikut Tuhan Yesus banyak tantangan ya saudara ya. Waktu saya kenal Tuhan Yesus itu tahun 73, saya dibaptis di Tabernakel Surabaya sana tahun 73. Jadi 75 saya pulang ke sisa ke Banyuwangi sama suami. Saya punya anak 5 ya saudara. Tetapi di rumah itu sendirian sekarang. Tetapi kami tidak takut, tidak sendirian. Tuhan Yesus ada bersamaku setiap saat, setiap waktu. Kami selalu bersyukur. Saya usia sudah umur 73 ya saudara ya. Tapi kemarin ini tahun baru 3 tahun ini saya itu melangkah itu agak bukan, agak sakit ya sekarang. Tadinya ya tidak apa-apa waktu saya baru di rumah doa pemulihan itu mungkin sudah 3 tahun ini, jadi tahun 2020 ya saudara. Kami bersyukur, kami sebetulnya jemaat di Muneng ya saudara ya. Tetapi kami kan kepada Bunda Gebor, saya disuruh mendukung doa pemulihan, saya ikuti saja. Tetapi kami tambah semangat percaya kepada Tuhan Yesus, semakin dekat kepada Tuhan, tidak akan mundur, tidak akan goyah. Kami tetap percaya sampai akhir nafas. Ibadah saya itu dulu pernah 4 tahun tidak pergi ke gereja ya saudara, dihalang-halangi suami saya. Suami saya itu, saya punya anak 3, baru tambah 2, jadi 4 tahun tidak ke gereja, kan repot ya saudara ya punya anak itu. Tapi kami berjanji kepada Tuhan, kami selalu masih berharap meskipun saya dihalang-halangi suami saya tetap dekat kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat saya dan penolong saya. Kami tidak akan berubah, biar manusia pikirannya berubah, tapi Tuhan Yesus tidak berubah, selalu setia kepada saya, selalu memberkati, selalu memberi kesehatan. Sakit pun saya disembuhkan. Saya dulu sakit di Surabaya, ikut keponakan saya itu tahun 2012 saudara. Saya waktu hari Natal
25, tapi tanggal 8 itu mungkin kalau tidak 10 saya pergi ke pasar, saya sepedaan, umur saya baru 65, masih 65. Jadi tahun 2012 saya ke pasar, ditendang sama anak sekolah itu, setirnya sepeda ditendang, saya jatuh. Saya jatuh itu tidak apa-apa sebetulnya, hanya keberat sedikit, tapi saya kok tidak bisa berjalan. Harus tidak jadi belanja, jadi saya pulang, uang saya buat naik becak, dan saya tidak jadi belanja. Ternyata saya itu tidak bisa berjalan, itu tulang saya itu patah, saudara ya, dua-duanya. Katanya tulang kropos itu, saudara. Saya 3 bulan itu di kandang rumah-rumah dibantu menantu saya. Tapi kami malam itu menangis terus minta ampun Tuhan, kami masih berdosa, kami masih banyak kesalahan. Tetapi waktu saya di rongsen itu katanya tulang saya itu banyak yang kropos ya, saudara. Tapi kami bersyukur Tuhan itu memulihkan saya. 3 bulan sudah dapat semua, dan tahun 2013 saya sembuh. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berkuasa memulihkan dan menyembuhkan. Ini kesaksian saya. Yang kita saksikan itu kita ini ya, sesederhana pun kita, sesederhana apapun kita, kalau kita ini setia pada Tuhan dan setia pada kita ya. Ini kesaksian saya. Waktu anak saya yang perempuan ini sudah lulus SMA, ya SMA-nya tinggi kan. Nah saya ini di batul pendek, tidak lulus lucu ya, tidak turun sama papan anak-anak, tak dewe guben ya. Saya ngomong waduh Tuhan pipi aku anak limo kayak itu. Tipe anakku memang dekat SMA itu tidak pakai kamu semua anak, saya tidak mau anak dengan sama orang laki juga, tidak mau anak saya mengalami seperti saya. Terus saya tanya sama saudara yang di Surabaya, kuliah ini kayak soal negeri swasta mana yang bagus? Satu Petra, 2 Ubaya, 3 UIN. Tapi Petra itu Ubaya itu di atasnya UIN. Ya wes, apa oso? Enggak, aku pengen anak kuliah. Tapi banyak gaya ingin anak kuliah. Meskipun saya ini S2 ya saudara-saudara, bukan S2 dah ya sarjana, SD SMP, tapi aku pengen anakku ini kuliah. Terus saya itu ya betul pendek, berarti ini dulu emangan anak 5, aku sendiri 6, 1 sama mboknya saya, jadi orang 7 ya, orang perempuan. Waktu itu sekitar tahun 98 semua gitu ya. Tapi saya bersyukur kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tapi tetangga saya saya mau bujuni nomor kiri, tapi tidak apa-apa. Kiri-kiri itu aku tidak tahu, memplak tidak. Yang saya saksikan itu, meskipun saya tidak diurusi sama suami, saya tidak pernah datang. Aku begini ya, takut apa? Kenapa aku sakit tidak diurusi? Jadi kalau anak-anak itu tidur, saya dijemput, merambah, semopok, boleh ngasuh, boleh poin-prik-prik, jalan. Ini pengalaman itu waktu di Merau, saya ini cari arah di Babrongan. Terus Pak Buwokori saudara yang punya datang, diminta apa cara nggak tahu, diminta kembalikan di bawahnya pring. Nah saya ini ya nanti jalan ngumpulnya mulai pagi ya, waktunya bawa pulang yang punya datang, yang punya itu Pak Armon. Diminta cara yang sudah tak bongkok itu kembalikan di bawah kampungnya. Pulang kalau sudah datang. Waktu anak saya ini lulus SMA, dan saya pulang kampungan, mungkin saya bisa nabur. Kumpul waktu itu 1,5 juta. Terus saya ngomong sama Tuhan itu bisa ngomong ya. Kita kalau bukan sama Tuhan harus tidak berat. Dan ngomong Tuhan begitu yang mana rumah saya pakai satu.
ya kalau Tuhan izinkan aku punya tabungan 1,5 juta ini cukup anakku masuk banyak. Saya ngomong. Terus waktu itu saya ngomong, Mbak kamu ikut tes ya, bayar itu saudara demi wong desa ya, yang kota kan semua pakai surat ngaji. Anak gak punya surat ngaji ini jorokan, mama semua pakai izin, aku dewe jorokan gak apa-apa. Terus tes waktu itu terus pengumuman. Waktu pengumuman itu, ini mah pengumumannya ya Surabaya. Sudah lihat, benar saudara ya. Jadi ya urutan isi itu waktu tes itu dia dapat urutan yang atas ya, nomor 2 itu kena uang gedungnya, tak bisa ibaratnya uang gedung buat bahasa Indonesia uang gedung 600, uang semester 1 semester 600, terus dan lain-lain seragam apa itu 300 1 juta setengah. Saya pegang itu ya pengumuman itu saya juga ya ternyata Tuhan izinkan anak itu yang dibayar. Terus kami miskin ya Kak Jawa itu semester nanti nih bayarnya untuk kodi ya, jual pendek untuk 1 hari 7.000, kalau 1 semester 100, kalau enggak 1 bulannya saya harus siapkan 400. Belum yang di SMA swasta, STM swasta, SMP negeri ya, yang SMP kalau yang negeri itu enggak bayar. Anak saya yang negeri itu mau pulangan bayar berapa? Gak bayar lah, loh kok gak bayar toh? Kan biasanya kalau swasta mau ulangan itu kan dibayar lalu pulang ini saya ini jahitan. Ternyata yang negeri lain. Habis itu terus saya ngomong ke Tuhan, terima kasih Tuhan izinkan anak saya yang dibayar uangnya pas Tuhan. Tahu itu aku minta susu Tuhan. Aku ngomong Tuhan izinkan aku bukan pas Tuhan. Itu aku ngomong susuk Tuhan terus gak mikir saudara, nantiku semester nanti ya, terus makannya di sana gimana, tapi Tuhan itu tahu apa yang menjadi beban saya. Waktu itu saya kan biasa doa malam di gereja itu tidak pernah absen, doa pagi saya juga tidak pernah absen. Waktu doa malam pertama dimulai itu ada orang 250 yang hadir. Suwe-suwe berkali ya. Itu jemaat tinggal saya sama pekerja, sampai bapak gembala siapa lagi. Dia naik bebannya kalau dia doa malam ya coba kok. Ya wong entek gak apa-apa, penting aku sik jalan. Terus kami doa malam. Terus waktu saya doa malam itu saya barengan Tuhan gerakan ya. Tuhan tahu keuangan saya nggak mungkin cukup untuk membayar kuliah. Akhirnya ada satu jemaat itu yang digerakkan Tuhan tanya, si anakmu sudah kuliah, jadi so dibayar 1 semester kira 600 tak bayar. Di sana itu kadang ya, di sana itu kadang tak bayar. Itu sampai anak saya lulus sudah ya. Itu kalau bukan kata Tuhan ya, sampai tetangga itu nah yo wong rondo gak ngurusi bojone kok bisa muliane anak itu duwe kopi nek gak ada apa yang dilakukan nanti ya kan sedang seperti yang pokoknya kayak saya yang gak saran ya ayo melok yo rawit gak dhewe ya gak sampaan ya aku waris pas itu saya sakit sama di rumah sakit kebetulan saya ini mendirikan arisan tujuan ya di mana bisa. Waktu saya sakit itu banyak uang yang saya pakai ya untuk baru kayak mau sama juga pakai. Waktu saya sakit itu langsung anggota bingung. Semua bingung ya minta. Tuhan, saya nggak akan lalu ya. Terus saya mau Tuhan, aku punya utang uang arisan terang. Kalau Tuhan izinkan tanah saya yang lunas, itu saya lepaskan saya jual buat bayar utang. Saya butuh uang 300 juta yang 100 saya buat utang buat arisan itu, yang 100 saya gunakan untuk sedikit kos-kosan lagi karena sudah ada 13 kamar, saya ingin bikin lagi ya. Habis itu terus
saya mau bagus 100 tak itu Tuhan itu baik. Kalau kita mau baik sebutan tidak, saya butuh uang dalam. Nggak berapa lama cuma dari Tuhan kirim pembeli. Mintanya berapa bu? 1 meternya 2,5. Nggak bisa kurang, nggak bisa. Tuhannya berapa 1 jam. Kalau aku cepat ya ini soalnya betul. Saya tahu tak. Jangan dipasangin perang dulu ya bu ya pasti betul terang. Saya nggak mau turun harga katanya. Akhirnya terus kawan-kawan gimana katanya suami saya golong titik. Pak tak pas pokoknya pas saya bilang ya. Tuhan begitu luar biasa. Harapan itu tidak ada. Uangnya cuma 100 dolar. Lalu 300 juta. Sedangkan di belakang saya pas itu ada bangunannya, ruangnya sama, ada bangunan dijual cuma laku 140. Tuhan begitu baik. Ternyata waktu sertifikat itu saya ambil ya. Luasnya 122 meter. Jadi orangnya juga baik, yang bisa harusnya 300 kaki ditambahin 5 juta. Juga berarti 5 juta. Ternyata yang 5 juta itu ya untuk administrasi, untuk bayar pajak juga setengah, untuk yang 1,5 untuk ngambil 1 juta. Itulah hebatnya Tuhan Yesus saya. Tuhan ada pada saya ngomong ya saya jelas. Bintang ya ngomong Tuhan aku bintang. Jadi tidak ngomong. Ingin budak bujur ya ngomong. Ingin budak bujur pokoknya piye. Ojo ngawur ojo sembarangan ya. Ngomong aku pengen begini yang satu yang seimbang. Tuhan yang selanjutnya kan. Mungkin nggak banyak yang kenal saya ya. Yang dari kecil kenal saya mungkin Bu Susi, Bu Fufu itu yang kenal. Sujin, Ijin atau Sujin, aku bingung kan? Bu Aryono ya, itu yang kenal saya dari kecil. Ya, yang lain mungkin nggak tahu. Saya, Bu tahu ya Bu Pahnya, tahu saya. Ya, karena kami adalah keluarga yang melayani. Ya, tapi saya mau kesaksian tentang anak saya. Ya. Hampir sama kayak Bu Susi. Maksudnya kemarin Pak siapa itu yang Pak Hani ya, wah kabeh ada duit ya, kabeh kurang duit ya. Sambatnya orang hidup pasti kebutuhan hidup ya. Mau sekaya apapun kalau ditanyai pasti masih kurang terus. Nah, ya kan. Nah itu saya tahun kemarin tahun 2022 ya. Anak saya ini kan SMA 1 mau rekreasi ke Bali. Biayanya adalah 1.250.000 waktu itu. Lalu dia tuh tanya, ikut nggak nih ya ke Bali? Pertama yang bulan-bulan sebelumnya tuh Maret itu belum keluar, ongkosnya berapa belum keluar, hanya didata aja siapa yang mau ikut. Ya sudah tahu lah biayanya berapa belum tahu. Terus setelah mendekati sekitar bulan April sudah mulai keluar 1.250.000. Waduh, belum sangunya ya, sangunya lah paling enggak ya kayak 1 juta kan ya sudah 2 juta. Terus anak saya yang kedua juga waktunya masuk SMP, ya, SMP 1. Waduh ini banyak 3.000 paling enggak saya harus punya uang. Lalu saya bilang, Kak saya ikut aja ya. Ya. Lalu akhirnya singkat cerita dia itu ditawari oleh sekolahan. Kenapa kamu nggak ikut Kaleb? Ya. Ikut aja. Katanya aku suruh ikut nih. Ya. Terus gimana? Ya biayanya. Katanya sekolahan apa? Nggak bayar. Ya, nggak bayar sama sekali alias gratis ya. Jadi itu anak saya kerinduannya ingin ke Bali, Tuhan yang bayarin gratis. Dia hadiah ulang tahunnya dia yang ke-17 23 Juni dia pergi ke Bali gratis dibayar Tuhan. Ya lewat sekolahan ya itu
Tuh, kalau kita melayani Tuhan tanpa pamrih ya, Tuhan sediakan berkat. Tepat pada waktunya ketika kita membutuhkan, Tuhan memberi berkatnya buat kita. Jadi jangan pernah sedikit pun ragu, bimbang, ada niatan mundur dari iman kita. Jangan, ya saya katakan jangan. Ya, percaya kita punya Tuhan. Puji Tuhan, karena hambanya sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita naikkan satu puji.